Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Pratama. Saya adalah mahasiswa baru dari UIN Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Sistem Informasi dengan NIM 60900121010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang media sosial. Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, media sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Dalam media sosial ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu antara lain memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk artis favorit kita yang menggunakan media sosial terkenal seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kedua, memperluas pergaulan. Media sosial membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing. Ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era media sosial sekarang ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas. Kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat dengan media sosial. Siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja. Keenam, biaya lebih murah dibandingkan dengan media lainnya. Media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial. Nah, itu tadi adalah dampak positifnya. Sekarang kita beralih ke dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya itu antara lain menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar, yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupan sehari-hari. Kedua, interaksi secara tatap muka cenderung menurun karena mudahnya berinteraksi melalui media sosial. Maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain. Ketiga, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet. Keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain seperti di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan lebih rentan terhadap pengaruh buruk. Kelima, masalah privasi dengan sosial media. Apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke media sosial. Keenam, menimbulkan konflik dengan media sosial. Siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide, gagasan, dan lainnya. Akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Nah, dalam media sosial ada juga kejahatan media sosial yang biasa disebut cybercrime. Nah, cybercrime di Indonesia itu ada beberapa jenis, antara lain pertama, kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay letter, dompet digital, sampai kartu kredit. Nah, yang kedua ada kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan berinteraksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder
sebutkan pelaku kejahatan Karding. Yang ketiga ada serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandra data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Yang keempat ada penipuan online. Nah, penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, paylater, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Terus yang kelima ada SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya, kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Oleh karena itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Keenam, ada peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya di face website dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contoh, halaman situs bukan lagi yang biasanya, jenis huruf diganti, muncul iklan tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Nah, yang ketujuh ada kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime ini harus diwaspadai, yakni skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu kredit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau ATM di mesin gesek (EDC). Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online, saat kartu kredit atau kartu kredit terhubung pada gawai. Risiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku meretas atau mengambil data kartu kredit. Terlebih jika menggunakan koneksi wifi publik. Jadi pastikan setiap transaksi online pakai jaringan internet pribadi. Nah, terus selanjutnya ada OTP fraud. Pasti tahu dong, OTP fraud itu apa? Nah, OTP fraud atau one time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui oleh orang lain, bisa berbahaya. Saat ini marak kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Nah, penyebab OTP fraud adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi social engineering seperti via telepon, SMS, email, contohnya lewat call center palsu juga bisa ada. Selanjutnya ada lagi pemalsuan data atau data forgery. Jenis kejahatan cybercrime Indonesia berikutnya ini adalah data forgery. Nah, ini adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau penyedia situs belanja online, seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Lanjut, ada kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime. Nah,
Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda, atau melawan pemerintah yang sah. Lanjut lagi ada teroris dunia maya atau cyber teroris. Cyber teroris adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Lanjut, ada mata-mata atau cyber espionage. Jenis kejahatan cybercrime ini dimanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer korban. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Yang terakhir ada menjiplak situs orang lain. Kejahatan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual atau haki orang lain di internet. Misalnya meniru tampilan situs orang lain secara ilegal, menyiarkan informasi yang merupakan rahasia dagang orang lain. Tadi itu ada jenis kejahatannya. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara mengatasi cybercrime. Untuk mengatasinya ini pertama, mengambil data-data yang sempat diretas. Peretasan data dan kerugian lainnya yang disebabkan cybercrime pasti membuat Anda panik kan. Namun Anda tetap harus berpikir jernih agar tidak mengalami kerugian secara masif. Sebaiknya Anda lekas berupaya mengembalikan data-data yang sempat diretas. Bisa dengan menghubungi tim support IT untuk membantu mengembalikan data-data yang diretas oleh pelaku cybercrime. Bila data-data Anda berhasil diselamatkan, barulah Anda bisa melakukan beberapa cara mengatasi cybercrime lainnya sebagai tindak lanjutnya. Kedua, menggunakan gadget untuk kepentingan pribadi. Penggunaan gadget yang dilakukan untuk kepentingan bersama memang rentan membuat menjadi korban cybercrime. Karena bukan mustahil bila akun Anda akan disalahgunakan oleh oknum tak bertanggung jawab. Alangkah lebih baik bila Anda menggunakan gadget untuk kebutuhan pribadi. Lindungi gadget dengan username dan password supaya data Anda tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Ketiga, memprioritaskan penggunaan software asli. Anda tak perlu ragu menyiapkan budget demi mendapatkan software asli. Karena biasanya software bajakan sudah terkontaminasi malware atau jenis virus lainnya. Meskipun harga software asli lebih mahal, kualitasnya tentu sebanding dengan biaya yang mesti Anda keluarkan. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan update otomatis secara resmi jika menggunakan software asli. Keempat, melakukan update software secara rutin. Jangan mengabaikan manfaat update software secara rutin. Ternyata aktivitas ini merupakan salah satu cara mengatasi cybercrime yang ampuh. Software terbaru biasanya sudah dilengkapi proteksi keamanan yang lebih baik dari versi software sebelumnya, sehingga pengguna software versi terbaru akan melindungi data-data Anda dari incaran pelaku cybercrime. Risiko data hilang akibat virus pun semakin kecil kalau Anda rajin melakukan update software. Kelima, mengaktifkan data encryption. Manfaat data encryption untuk melindungi data-data penting memang tak boleh dianggap remeh. Anda wajib mengaktifkan data encryption pada jaringan lokal seperti LAN atau nirkabel di rumah dan kantor. Aktivasi data encryption akan mencegah akses yang berstatus tidak sah serta meminimalkan risiko penyadapan teks. Keenam, ada menggunakan hosting yang aman. Anda mesti cermat memilih layanan hosting yang aman ketika memilih website. Biasanya layanan hosting berkualitas dilengkapi dengan sistem proteksi khusus untuk melindungi data dari serangan malware. Perlindungan ini akan membuat data-data website Anda tidak mudah diretas dan disalahgunakan oleh pelaku cybercrime. Ketujuh, menerapkan konsep dua faktor authentication. Dua faktor authentication adalah suatu metode keamanan yang memungkinkan website melakukan verifikasi pengguna dengan kode yang langsung dikirim dalam waktu bersamaan, bersifat real time. Kini konsep 2FA atau two factor authentication sudah banyak diterapkan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia seperti Google, Yahoo, Facebook. Website yang menggunakan konsep ini tidak cuma mewajibkan penggunanya memasukkan username dan password,
melainkan juga kode OTP yang dikirim via SMS atau email. Nah, kedelapan, ada menggunakan password yang unik. Nah, password yang unik adalah salah satu cara mengatasi cybercrime. Kombinasi huruf besar, kecil, angka, karakter pada password akan membuat lebih sulit terletas daripada password yang hanya terdiri dari huruf. Jadi sebaiknya Anda menggunakan password unik yang mudah diingat secara pribadi. Usahakan untuk tidak menulis password dan memberitahukannya kepada siapapun supaya kerahasiaannya tetap terjaga. Nah, kesembilan adalah mengganti password secara rutin. Membuat password yang unik belum cukup untuk mengamankan data-data dari incaran cybercrime. Jadi sebaiknya Anda juga mengganti password secara rutin untuk menghindari risiko peretasan. Selanjutnya adalah melakukan backup data secara berkala. Salah satu kebiasaan baik termasuk cara mengatasi cybercrime adalah melakukan backup data secara berkala. Sebaiknya Anda menyimpan duplikat data di beberapa tempat, misalnya ada di eksternal, flash disk, dan cloud. Selanjutnya ke-11, meminimalkan akses koneksi internet gratis di tempat umum. Nah, koneksi wifi gratis di tempat umum memang menyenangkan karena Anda bisa menghemat kuota internet. Sayangnya, akses koneksi internet tersebut juga kerap dimanfaatkan oleh pelaku cybercrime untuk melancarkan aksesnya. Karena akses internet gratis yang digunakan banyak orang membuat pelaku cybercrime lebih mudah melakukan peretasan. Nah, ke-12 adalah mengabaikan email atau notifikasi lainnya yang mencurigakan. Cara mengatasi cybercrime agar tidak terulang lagi juga membuat Anda harus lebih teliti mengabaikan email atau notifikasi yang mencurigakan. Kiriman email atau notifikasi tersebut biasanya menjadi jebakan untuk memuluskan rencana peretasan. Sebaiknya Anda mengabaikan dan langsung menghapus notifikasi apapun yang mencurigakan dan tidak dikenali. Jangan mengambil risiko dengan menurut. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada